Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Fauzi Nasrullah, yang akan menemani waktu teman-teman beberapa menit ke depan dalam pembahasan kita melanjutkan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu masih kitab tafsir modern dan kontemporer. Kali ini kita membahas kitab tafsir Fi Zilalil Quran karya Said Qutb. Adapun Said Qutb ini memiliki nama lengkap Said Qutb Ibrahim Hussein Shazili. Beliau lahir 9 Oktober 1906 Masehi di sebuah kampung yang bernama Musyah, yaitu masih di daerah Mesir. Dalam usia beliau yang belum genap 10 tahun, beliau sudah menamatkan hafalan Al-Qur'annya. Said Qutb pun tumbuh dalam keluarga yang taat pada ajaran Islam. Kemudian sejak kecil atau sejak kanak-kanak dan remajanya, Said Qutb sudah memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan beliau yang tinggi dan bakat-bakat yang cemerlang. Said Qutb memiliki 4 saudara kandung. Semua saudaranya memiliki minat dalam dunia pendidikan. Jadi keluarga Said Qutb memang benar-benar menyokong atau menjunjung tinggi pendidikan dan menghargai ilmu pengetahuan. Kemudian riwayat pendidikan Said Qutb ini, beliau pernah belajar selama 4 tahun dan mampu menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Kairo tahun 1921 Masehi. Ketika Said Qutb bersekolah di Madrasah Kairo, ia tinggal bersama Ahmad Hussein Utsman yang merupakan paman beliau. Nah, kemudian Said Qutb melanjutkan studinya di Madrasah Muallimin di Kairo juga, yaitu pada tahun 1925 Masehi. Kemudian memperoleh gelar kafaah atau kualifikasi pendidikan. Pada 1929, Said Qutb melanjutkan kuliah di Universitas Dar al-Ulum dan memperoleh gelar sarjana atau LC dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan. Itu sejarah singkat atau perjalanan uh, intelektual dari Said Qutb. Jadi beliau masih anak-anak sampai beliau mendapatkan gelar LC begitu. Kemudian Said Qutb juga menunjukkan kecerdasannya pada sastra Inggris sehingga banyak membaca karya sastra yang asli maupun dalam bentuk terjemahan. Setelah lulus kuliah, keseharian Said Qutb ialah sebagai tenaga pengajar di Universitas Dar al-Ulum. Nah, begitu. Kemudian tahun 1938, beliau pergi ke Amerika untuk mempelajari administrasi pendidikan selama 2 tahun di Will Center First College, Washington, D.C. Dan di sini pula ia mulai memperhatikan ketidakadilan Amerika terhadap orang-orang Palestina. Adapun karir intelektual dan politik dari Said Qutb, uh, beliau pada 1951 Said Qutb bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Nah, disinilah Said Qutb mengembangkan pemikiran-pemikiran Islamnya yang lebih mendalam, terutama mengenai konsep-konsep seperti jihad, pemerintahan Islam, dan penerapan hukum syariah. Kemudian pada tahun 1952 terjadi revolusi di Mesir dan memperoleh dukungan yang penuh dari Ikhwanul Muslimin yang telah memperoleh senjata dan latihan kemiliteran. Dan 3 tokoh yang tampil dari gerakan ini sebagai pemimpin yaitu Hasan al-Hubaid yang ketua, Abdul Qadir Audah sekretarisnya, dan Said Qutb sebagai pemberi warna gagasan serta memimpin gerakan dalam bidang dakwah. Beliau sangat gencar dan aktif
dalam organisasi Ikhwanul Muslimin dan mencurahkan pemikiran-pemikiran beliau konsep dalam hal berbagai-bagai konsep-konsep itu. Nah, pada tahun 1953 beliau mulai banyak memberikan ceramah komparasi di Suriah dan Yordania. Setahun kemudian pada saat ia baru 2 bulan memimpin surat kabar dalam gerakan ini, harian ini diberedel karena mengecam perjanjian Inggris dan Mesir. Nah, beliau dianggap sebagai ancaman karena terlalu gencar dan juga kritis. Kemudian eh, banyak dari anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap dengan tuduhan mengadakan persekongkolan untuk membunuh Presiden Gamal Abdul Nasir. Nah, seperti itu. Pada tahun 1966, Said Qutb dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Mesir setelah dituduh terlibat dalam plot untuk menggulingkan pemerintahan. Beliau dieksekusi pada 29 Agustus 1966 Masehi. Meskipun wafat dalam keadaan penjara, pemikiran dan karya-karya Said Qutb terus mempengaruhi banyak pemikir Islam dan gerakan Islam radikal hingga saat ini. Yaitu terutama dalam hal penerapan hukum Islam, jihad, dan kritik terhadap peradaban Barat. Adapun latar belakang Said Qutb menulis kitab tafsir fi Zilalil Quran ini, yaitu karena ketertarikan Said Qutb terhadap Al-Quran sejak usia dini. Setelah itu, ide-ide dari pemikiran Said Qutb memunculkan suatu buku yang diterbitkan pada tahun 1944 dengan judul yang sama. Buku ini dipandang sebagai titik awal studi Al-Quran Said Qutb dan sangat berpengaruh pada penulisan tafsir fi Zilalil Quran. Nah, kemudian beliau juga mencoba menerapkan pemikirannya bahwa penafsiran harus terbebas dari unsur linguistik, sintaksis, juristik, konotasi sejarah dan konotasi sejarah yang telah menjadi kebiasaan penafsiran sebelumnya. Kemudian ada pun latar belakangnya yang berikut, yaitu ungkapan artistik Qutb tentang Al-Quran. Menurut Said Qutb, yang menarik dari Al-Quran adalah cara menyampaikan pesan-pesannya dengan banyak menggunakan beragam warna, gerakan, nada, dan suara. Said Qutb percaya bahwa bagian-bagian yang selalu diulang-ulang mempunyai nilai pesan agama, bukan hanya tanpa makna. Kemudian, adapun tafsir fi Zilalil Quran ini pertama kali dimunculkan pada jurnal Ar-Risalah pada bentuk serial artikel. Artikel tersebut dinamai fi Zilalil Quran. Mulai dimunculkan bulan Februari tahun 1952 dan terus berlanjut pada jurnal tersebut. Kemudian dipublikasikan secara terpisah 30 volume oleh Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah li Isa al-Halabi wal Surakah. Kemudian volume pertama diterbitkan pada Oktober 1952 dan yang terakhir pada tahun 1954. Pada Januari sampai Maret 1953, Said Qutb ditahan dan masih tetap menulis volume 17 dan 18. Penjara membolehkannya untuk menyelesaikan kontrak penerbitannya, namun tetap saja penerbit merasa rugi selama Qutb di penjara pada tahun 1954. Untuk melengkapi tulisannya, Said Qutb memulai revisi-revisi pada tahun 1959. Setelah itu, mereka mencetak ulang pada edisi ketiga. Nah, adapun Said Qutb menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat. Inilah karakteristik dari penafsirannya, surat demi surat, dan juz pertama hingga juz akhir.
Dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Dan dalam menafsirkan surat-surat panjang, Said Qutb mengelompokkan sejumlah ayat sebagai kesatuan, yaitu sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Dalam menafsirkan ayat, Said Qutb juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai penjelas. Jadi dapat dilihat ini tafsirnya uh, tafsir Al-Quran bil Quran. Said Qutb juga melengkapi tafsirnya dengan perkataan sahabat. Misalnya perkataan Ibnu Abbas tentang syirik dalam mengulas Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Jadi sangat lengkap dan komprehensif tafsir beliau, bukan hanya dari ayat Al-Quran tapi juga pendapat para sahabat. Said Qutb menggunakan sumber lain selain Al-Quran dan hadis juga, yaitu perjanjian lama atau Israiliyat. Nah, ini yang dicantumkan juga Said Qutb. Kemudian melengkapi tafsirnya dengan data tarikh mengenai situasi saat Al-Quran diturunkan atau sejarah historis pada Al-Quran diturunkan pada masanya. Nah, seperti itu. Kemudian Said Qutb ini tidak berpanjang lebar terhadap hal yang masih dianggap samara. Dan beliau mewaspadai riwayat Israiliyat yang dicantumkannya. Bukan hanya semena-mena dimasukkan, tapi juga difilter oleh beliau. Adapun metode tafsir dari beliau ini yaitu Said Qutb menempuh metode tafsir tahlili. Metode tahlili yang sangat menguliti atau menjelaskan secara jelimet ayat per ayat. Dan adapun corak tafsir dari Fi Zilalil Quran ini merupakan apa namanya? Yaitu merupakan hal yang baru yang beliau menekankan aspek sastra yang menunjukkan arah Al-Quran dan ajaran utamanya kepada jiwa pembaca. Nah, begitu. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman sekalian penjelasan dari saya terkait tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb. Uh, Jikalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.